Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Cek layar dulu ya. Oke. Ini cek layar. Oke. PPT saya sudah tampil apa belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Apa judulnya? Sudah, Pak. Oke. Ingat-ingat, nanti kalau layar saya hilang, suara hilang, cepat dilaporkan ya. Bisa di chatting di sini, bisa suara, bisa kalau di sini nggak tembus di Meet ini bisa di WA, bisa di GCR gitu. Oke. Pelajaran kita mulai. Jadi ini bab 2 untuk anak kelas 1 semester 2 itu pelestarian lingkungan. Ini diawali dari apa yang disebut dengan keseimbangan lingkungan. Jadi lingkungan itu seimbang, itu aslinya dari Allah. Apa lingkungan seimbang? Keadaan proporsional dan stabil antara komponen-komponen dalam lingkungan. Proporsional itu cukup. Apa maksudnya? Tidak ada yang terlalu banyak, tidak ada yang terlalu sedikit. Kita lihat, misalnya ini hutan. Kalau hutan ini sepanjang tahun seperti ini, berarti semua damai di sini. Apa maksudnya? Si tumbuhan ini cukup air. Si tumbuhan ini cukup matahari. Kemudian kalau di sini ada burung-burung, si burung-burung cukup madu, cukup biji-bijian. Nah, itulah disebut keseimbangan lingkungan. Jadi semua pada hidup normal, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, itu namanya keseimbangan lingkungan. Itu natural, asli dari Allah. Kita lihat. Nah, kalau di sini keadaan disebut lingkungan yang imbang, maka jumlah rumput itu bisa menopang jumlah wildebeest sama zebra. Tidak terlalu banyak rumput, tidak terlalu banyak zebra. Kalau rumput di sini dimakan habis, nanti di tempat ke sebelahnya, nanti sebelah habis, sebelahnya lagi, nanti kapan-kapan kembali lagi sini tumbuh. Nah, zebra ini beranak pinak, wildebeest beranak pinak. Nanti rumputnya kan habis, maka zebra itu dikurangi oleh singa. Nah, ini namanya keadaan yang seimbang. Oke, paham keadaan seimbang ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Paham ya keadaan seimbang? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lihat animasi keseimbangan lingkungan. Nih. Nah, bisa dilihat animasi ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke. Kita saksikan animasi itu. Nah, ini namanya keadaan seimbang. Jika semua bisa hidup normal, entah jumlahnya berapa, tapi tetap tumbuhan, ikan kecil, ikan besar, beruang, itu seimbang awalnya. Kalau tidak seimbang, bagaimana cerita tadi? Saya ulang ya, saya ulang. Ulang habis ini, oke. Nah, diulang. Nah, ini ikan kecil makan tumbuhan, ikan besar makan ikan kecil, ikan besar dimakan beruang. Nah, contoh ikan yang terbesar tadi namanya salmon. Nah, ini keadaan imbang. Nah, mulai keadaan tidak imbang apa? Ikan kecil turun. Nah, ini naik misalnya, maka ini nanti jadi turun. Kalau ini turun, ini naik. Nah, nanti tahu semua hancur semua. Itu namanya keadaan tidak imbang.
Nah, oke, saya ulang nanti mulai tidak imbangnya di mana itu saya stop ya. Oke, saya stop dulu. Loh, nggak bisa di stop. Bentar. Stopnya ini ya. Coba. Ya, ini di push saja. Nah, di push saja. Oke. Nah, nggak mau ini. Nggak mau dimainkan. Minta dimainkan sendiri-sendiri begini. Ada yang nggak beres, nanti harus dibenahi. Oke, nggak apa-apa sambil jalan. Ternyata toolnya nggak bisa dipakai. Oke, tetap kita bahas. Perhatikan. Nah, ini seimbang pertamanya. Kalau ada yang naik turun ini bahaya. Contohnya, ini turun, maka ini pasti naik. Kenapa? Karena ini makan ini. Tapi nanti yang rusak bukan ini saja, nanti semuanya akan jadi rusak. Buktinya ya hilang semua. Itu namanya keadaan tidak seimbang. Jadi salah satu turun menyebabkan yang lain akan berubah juga. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini nanti kalau ngikuti ini, mula-mula jumlah rumput cukup, misalnya matahari cukup, kemudian air cukup, semua cukup. Salah satu saja berubah, maka berubah semua. Contoh, misalnya tiba-tiba pasokan air macet, entah karena kelakuan orang bagaimana sehingga curah hujan nggak ada di sini. Maka apa yang terjadi pertama? Halo? Matian, Pak. Rumput mulai tinggi, Nah, rumput dulu ya. Kalau air kita urut, maka rumput dulu. Rumput akan bagaimana? Kering. Iya, tidak tumbuh. Produksinya kurang, kan gitu. Kalau rumput produksinya kurang, maka berikutnya mengimbas ke si pemakan rumput, kan gitu. Terus nanti ke sana. Itulah nanti namanya keadaan tidak seimbang. Oke? Nah, sekarang ini keadaan tidak seimbang itu akan menimbulkan spesies loss. Apa itu? Kehilangan spesies. Nah, kalau diteliti kehilangan spesies di suatu tempat, jadi misalnya di sini misalnya kehilangan zebra itu. Misalnya tiba-tiba zebra hilang semua, nggak ada di sini. Itu sebagai contoh. Boleh saja kehilangan yang lain lah, salah satunya saya ambil zebra. Apa penyebabnya? Ini kalau diteliti 4. Jadi spesies loss itu nanti menyebabkan keseimbangan lingkungan akan berubah. Nah, salah satunya spesies loss ini. Nah, kemudian kehilangan spesies itu karena apa? Ada 4. 1, habitat destruction, kerusakan habitat. Di makhluk hidup itu sudah punya tempat istimewa sendiri namanya habitat. Kalau habitatnya rusak, ya dia nggak bisa. Contohnya air itu tempatnya ikan. Kalau airnya nggak ada, ya ikannya nggak ada, kan gitu gampang-gampangannya. Berikutnya introduce spesies. Apa? Masuknya spesies baru. Jadi kalau misalnya di sini ada zebra, ada ini sudah netep. Tiba-tiba orang ngusung ke sini apa gitu, gerombolan makhluk hidup apa, ini nanti akan merusak tatanan. Itu namanya introduce spesies. Berikutnya over exploitation. Apa? Dieksploitasi besar-besaran. Misalnya perburuan zebra secara besar-besaran, itu namanya eksploitasi. Atau padang rumput ini jadikan perumahan, itu namanya eksploitasi, gitu ya. Yang terakhir, disruption of interaction network. Apa? Kerusakan, kelainan pada interaksi network. Interaksi itu apa? Hubungan. Jadi spesies ini menjadi rusak, nggak ada kalau hubungan makan-memakan itu dirusak. Jadi misalnya ini harimau gitu ya, makan ini, kemudian harimaunya
sama orang coba dikasih makan daging dari rumah terus, dia nggak mau makan ini misalnya. Nah ini nanti akan berimbas, ini jumlahnya banyak, rumputnya jadi sedikit gitu nanti. Itu yang keempat. Kelihatannya ada yang masuk. Oke, kembali ke ini. Nah, sekarang kembali ke urusan keseimbangan tadi. Jadi yang ini tadi itu hilangnya spesies. Nah, sekarang saya balik ke judul. Hilangnya spesies itu salah satu dari penyebab timbulnya ketidakseimbangan. Nah, sebab lain ketidakseimbangan itu nanti apa? Perkara ini. Ini sudah pernah diterangkan sedikit. Nah, ini grafik apa, Nak? Halo? Halo? Grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan. Jadi kalau grafiknya eksponensial begini, tumbuh terus-menerus. Kalau grafiknya sigmoid begini, ada batasnya. Pertama 1 juta, 2 juta, setelah 4 juta tetap 4 juta gitu. Kalau ini terus saja gitu. Nah, ini akan menimbulkan perubahan keseimbangan. Kira-kira yang mengganggu keseimbangan itu yang mana? Pertumbuhan eksponensial apa pertumbuhan sigmoid? Sigmoid. Yang mengganggu keseimbangan. Eksponensial. Eksponensial. Bukan sigmoid ya. Kok bisa, Pak? Kok bisa begini? Nah, gini. Nah. Kita bahas yang seimbang. Misalnya, padang rumput di sini 10.000 hektar. Jumlah wildebeest misalnya 100.000. Itu sudah cukup tiap bulan, tiap tahun cukup begitu. Kemudian wildebeest ini kan tumbuh. Apa? Ada yang beranak, ada yang mati kan begitu, ada yang pindah, ada yang masuk kan begitu. Jika beranak banyak, yang mati sedikit, maka pertumbuhannya seperti ini. Saya ulang kalau nggak paham. Kita umpamakan rumput di sini cukup untuk 100.000 wildebeest, itu sudah seimbang. Jika wildebeest ini lebih dari 100.000, alamat rumput nggak cukup kan begitu. Nah, supaya tetap wildebeest ini 100.000, kan harus ada yang lahir, harus ada yang mati. Berarti pertumbuhannya tidak boleh begini. Kalau begini, ini namanya lahir saja nggak ada yang mati kan begitu. Kalau begini berarti dia stagnan di 100.000. Lahir berapa, mati berapa kan gitu. Ngerti maksudnya? Sudah paham ya? Oke, jadi pertumbuhan yang seperti ini mengganggu keseimbangan. Gitu. Oke, nah ini contohnya. Yang nggak bisa dikontrol di dunia ini pertumbuhan manusia ya. Ini gambar pertumbuhan manusia itu. Ngefek kemana? Ke penyediaan rumah. Wah, ngefek ke kalau rumah di India seperti ini, tapi kalau rumah di Eropa, di Tokyo misalnya seperti ini, nggak ada tanah, minim sekali tanah yang kosong gitu ya, nggak ada juga. Jadi rumahnya ke atas, bukan ke samping. Itu Singapura juga begitu, rumahnya ke atas, bukan ke samping. Ya itu karena jumlah orangnya sangat banyak, lahannya tidak cukup. Jadi itu salah satu akibat dari pertumbuhan yang eksponensial. Tidak imbang. Nah, begitu. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Nah, perubahan lingkungan yang lain, nah ini. Keseimbangan itu bisa porak-poranda karena ini. Apa ini? Meletus. Bencana alam. Ini murni kalau gunung meletus ini nggak ada tangan manusia ya. Murni Tuhan kalau ini. Kalau samping ini apa ini? Nikmat murni manusia, Pak. Ini tangan manusia. Apa? Penggundulan hutan. Sehingga nanti keseimbangan itu dua itu aja sumbernya. Ada yang masuk? Bentar.
Siapa yang muhajir? Oke. Ahlan muhajir. Dari mana antum? Jam berapa ini? Ya raja sudah. Yang penting masuk. Itu memang harus sabar, oke? Saya lihat. Ya, jadi keseimbangan lingkungan, kesimpulannya secara global penyebabnya dua ya. Ini penyebab yang kiri dan yang kanan. Apa nak penyebabnya? Bedanya satu Tuhan. Bencana alam. Satu bencana alam dari faktor alam, kedua perbuatan manusia. Itulah yang mengubah keseimbangan lingkungan. Cuma biasanya kalau dari alam ini akan cepat normal kembali. Yang sulit dikontrol itu adalah ini manusia. Nah, makanya di Al-Quran namanya Doharul fasada fil ardi bi'aidin nas. Telah nyata kerusakan di bumi ini karena tangan manusia. Nah, begitu. Jadi hujan deras itu nggak akan merusak alam. Kamu jangan tiru siapapun di Indonesia ini, pejabat siapapun yang mengatakan banjir karena hujan. Itu tidak Islami. Itu tidak Islami ya. Siapapun yang ngomong, saya katakan banjir itu bukan karena hujan. Karena ya. Kenapa? Ada sebab, ada akibat. Banjir jadi kalau karena hujan, mulai dulu banjir. Setiap tahun seharusnya banjir karena mulai dulu hujan, kan begitu. Kalau karena hujan, ngerti maksudnya? Nah, di Al-Quran dikatakan Allah menurunkan air itu biqadar, dengan ukuran. Sudah diukur sama Allah dari langit. Yang di bawah itu mampu apa tidak. Menjadi tidak mampu karena ini mestinya ada yang kosong, tempat air ditempati semua. Itu. Jadi saya bukan penggemar Anies, saya bukan pemusuh Ahok. Dengarkan omongan saya, siapapun gubernur Jakarta nggak akan bisa nangani banjir. Saya ulang pernyataan saya, siapapun gubernur Jakarta nggak akan bisa nangani banjir. Kecuali jangan dipotong, kecuali penduduk Jakarta dikurangi. Iya, gedung-gedung yang sudah terlanjur didirikan dirobohkan, baru nggak banjir. Selama seperti itu, di apa-apapun nggak bisa, pasti banjir. Karena jumlah air dari langit dengan bumi yang salah kelola itu nggak imbang. Buminya sudah benar dari Allah, dikelola tidak benar. Mestinya kan sekian tanah kosong, sekian tanah untuk rumah kan gitulah, itu dijadikan rumah semua. Jadi kalau banjir nggak heran saya, bukan Anies, nanti gubernurnya siapapun. Fauzi Bowo dulu katanya sekolah di Jerman, ahli perairan, banjir juga kok. Iya, segitu ya. Pak, Somad Pak yang ngubah Pak. Kenapa? Ntar Somad yang jadi gubernurnya Pak. Ya, itu bukan soal PDI, bukan soal Demokrat, bukan soal siapa. Itu soal ngelola alam tidak Islami, itu aja. Gampang. Oke, saya teruskan. Nah ini bencana alam, gunung meletus. Nah banjir ini harus dikeluarkan, bukan bencana alam. Harus dikeluarkan, ini belum tentu. Tanah longsor belum tentu, bisa bencana alam, bisa bukan. Kebakaran hutan bisa bencana alam, bisa bukan. Angin baru bencana alam. Tsunami baru bencana alam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang pasti 3. Apa nak? Gunung meletus, tsunami Pak. Ini yang pasti bencana alam. Banjir bisa bencana alam, bisa bukan. Bisa tata kelola. Tanah longsor bisa tata kelola. Kebakaran hutan bisa dibakar. Bisa settingan. Ya, settingan yang bakar orang Jakarta. Yang disuruh orang Kalimantan. Orang Kalimantan disuruh dibayar. Kok tahu? Lah saya di sana dulu. Saya kan 6 tahun di Kalimantan. Jadi tahu saya kan gitu. Oke? Nah, berikutnya akibat perbuatan manusia. Nah ini yang pasti nih ya. Pembukaan atau pengubahan lahan. Kemarin banjir di Kalimantan ini sepenuhnya. Saya tahu persis karena saya pernah ke sana.
Gunung Meratus itu yang ratusan ribu hektar itu dibabat habis untuk diambil batu bara. Jadi pertama saya datang ke sana pakai helikopter. Saya masih ingat tahun 86 naik helikopter, itu saya di atas itu heran, waduh ini hijau, ini mungkin apa padi itu. Gak taunya setelah turun itu alang-alang semua. Tugas dinas gak Pak? Iya. Helikopter Pak? Iya, saya dulu di sana. Ya, saya dulu 5 tahun di sana ya. Di Kalimantan Selatan, juga ke Kalimantan Timur. Ya, saya di sana dulu, saya kan pegawai negeri, pindah-pindah gitu. Jadi saya pertama kali itu melihat itu, waduh ini sawah lebar nih. Nggak tahunya setelah turun, itu bekas hutan yang diambil batu baranya, kemudian untung ada alang-alang tumbuh. Untung itu, yang nggak untung apa? Yang nggak tumbuh sama sekali, tinggal tanah toh. Itu yang kemarin banjir kan gitu. Berikutnya perbuatan manusia, intensifikasi pertanian. Jadi pertanian ini ngejar untung sesaat, meninggalkan kerugian panjang. Apa? Pakai mesin. Pakai mesin itu ngerusak ya. Pakai pupuk itu juga ngerusak. Untungnya sebentar, rusaknya jangka panjang. Pakai bahan kimia, pestisida. Jadi sekali dua kali panen hebat, tapi seterusnya hancur gitu. Terus yang lain eksploitasi sumber daya alam. Ini menghabiskan alam sepuas-puasnya, itu namanya eksploitasi. Ini perbuatan manusia. Nah, ini contohnya. Jadi ini jelas sekali ini diambil dari Kalimantan ya. Walaupun ini dari buku Benjamin Kuming, dari buku barat, tapi ini hutan di Kalimantan. Kenapa saya bilang jelas? Saya pernah ke sini, saya melihat langsung. Di buku ya sama saja seperti ini. Jadi di Kalimantan itu penebangan hutan, bukan main ya, hancur-hancuran itu. Siapa kelas kita yang dari Kalimantan? Halo? Saya Pak. Siapa? Saya Kalimantan. Dari mana? Kalimantan mana? Timur Pak. Kalimantan Timur saya Pak. Nah, Kalimantan Timur sama. Kalimantan Timur juga penebangan hutan ini habis-habisan. Kalau kamu di Samarinda nggak tahu, coba masuk ke hulu sungai, kelihatan kan gitu ya. Oke, berikutnya ini manusia mendirikan industri besar-besaran. Ini yang merusak nanti. Menghasilkan apa? Nah ini asap, pencemaran. Berikutnya contoh yang lain lagi. Nah, pencemaran ini yang paling banyak nanti CO2. Ya, nanti kita bahas namanya greenhouse gas, gas rumah kaca. Nanti saya tampilkan apa animasinya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh kerusakan ya. Ini pabrik. Kalau ini apa? Apa ini? Sampah. Hari ini hari sampah sedunia ya. Hari ini memperingati sampah sedunia. Jadi harus ngapain Pak? Buang sampah? Bukan. Anak kelas 3 saya suruh memproduksi barang yang terbuat dari barang bekas. Anak kelas 3 karena praktek gitu. Untuk Indonesia hari ini itu diperingati karena tahun 2005 itu tempat penampungan sampah di Jawa Barat itu meledak, mengambil korban 147 orang. Wow. Di tempat sampah tersebut di Jawa Barat ya. Ini tahun 2005 kejadiannya, diperingati sampai sekarang. Oke. Nah, jadi karya manusia yang paling merusak itu akibat teknologi itu adalah ini, pencemaran. Selain eksploitasi tadi, akibat teknologi manusia itu pencemaran ini yang paling hebat sudah. Baik pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya. Nah, contoh yang bawah ini, hutan ini merana karena air yang masuk ke sini sudah salah. Nggak diapa-apain, ini mati. Apa? Ini namanya hutan kena hujan asam. Jadi air yang masuk ke sini itu pH-nya berubah sehingga pohon-pohon pada mati semua. Kenapa begitu? Karena airnya waktu di udara itu bercampur dengan zat pencemaran.
Yang dari Kalimantan akan tahu ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Kamu boleh ngecek penduduk Kalimantan itu giginya itu banyak yang lubang-lubang, itu terutama orang tradisi. Maaf ya, yang mandi di sungai itu pasti kalah di gigi orang sana itu. Mandi di sungai, kemudian sikat gigi di sungai. Kalau di Samarinda di sungai Mahakam. Kalau di Banjarmasin di sungai Barito. Orangnya mandi di situ, sikat gigi ya di situ. Iya, orang dulu Pak. Iya, makanya orang dulu itu, saya tahun 90-an ngajar di sana itu, satu kelas itu anak masih SMA, giginya sudah pada keropos semua. Itu karena ini hujan asam ini ya. Itu, oke? Kan sungai bukan air itu doang yang lewat, berbagai macam air. Iya, gitu. Karena di air. Nah, sekarang kita bahas pencemaran. Apa sih pencemaran itu? Nah ini, masuknya makhluk hidup. Kalau bukan makhluk hidup apa? Zat. Kalau bukan zat apa? Energi. Ke dalam lingkungan, sehingga lingkungan itu nanti kualitasnya akan turun atau rusak. Saya ulang, definisi pencemaran itu adalah masuknya suatu makhluk hidup atau zat atau energi ke dalam lingkungan yang sebelumnya tidak boleh ada. Itu pencemaran. Maka nanti ukuran pencemaran itu 1, jumlahnya berlebih. 2, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Contoh begini, contoh. Kalau di sungai kemudian ada tainya orang, itu masuk pencemaran apa bukan? Halo? Halo? Iya Pak. Kalau misalnya di desa-desa, di hulu sungai sana, di tengah-tengah Kalimantan, orang berak ke sungai, itu pencemaran apa bukan? Menurut informasi ini, ayo. Pencemaran Pak. Ada zat di situ Pak. Dalam kita mengeluarkan sebuah berbentuk bolham. Saya bilang tidak. Kenapa Pak? Jadi kalau misalnya saya masuk dari Banjarmasin itu naik kapal itu yang masuk ke hulu sungai sana sampai 300 kilo misalnya di long apa itu, Kalimantan kan ada nama long itu ya. Iya Pak. Saya lihat orang sana berak di sungai, kencing di sungai, tidak pencemaran. Kenapa? Nomor 1 ini, pencemaran itu syaratnya jumlahnya berlebih. Kalau jumlahnya normal tidak jadi masalah. Jadi di sungai itu ada nggak bakteri? Ada. Kok nggak bahaya? Berarti jumlahnya batas toleransi gitu. Ngerti maksudnya ini? Halo? Nah, jadi contohnya yang lain begini. Kalau di kelas ada anak buang gas, ngentut, pencemaran. Tapi kalau di lapangan kemudian dia sendirian ngentut, bukan pencemaran. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi pencemaran itu ada parameternya, ada ketentuannya. 1, jumlahnya berlebih. 2, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Misalnya, kamu meludah di jalan, belum tentu pencemaran ya. Jadi kamu meludah di jalan, jalannya kebetulan jalan tanah, nggak pencemaran, normal saja. Tapi coba kamu meludah di dalam masjid, pencemaran apa bukan? Halo? Halo? Iya, pencemaran. Nah, jadi ini ingat pedomannya pencemaran 2 ya. Jumlahnya berlebih, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Itulah definisi pencemaran. Saya ulang, jadi pencemaran itu memang suatu zat masuk, energi, zat apa masuk ke suatu tempat, tapi itu belum tentu disebut pencemaran. Jika jumlahnya tidak lebih, jika berada pada tempat dan waktu yang pas, maka tidak lagi pencemaran, kan begitu. Di atas gunung kamu sendirian berak nggak pencemaran, begitu ya. Nah sekarang kita lihat pencemaran udara, polutan atau zatnya apa?
CO 2 karbon dioksida, kemudian CO karbon monoksida, NO nitrogen, NO2 nitrogen yang namanya nitrit gitu nanti, CH metana, PB timbal, H2S belerang. Ini semua adalah pencemar udara. Ini dari mana sumbernya? Dari macam-macam. Oke, kita lihat sekarang ya. Kita lihat pencemaran udara. Ini dulu. Jangan ini dulu ya nanti. Nah, ini aja dulu. Ini pencemaran udara ini. Oke, bisa dilihat animasinya? Halo? Bisa, Pak. Oke, perhatikan ya. Oh, bukan ini juga. Nanti yang pertama bukan ini. Bentar. Saya pilih cek urut dulu, nggak saya nomori tadi. Ini dulu. Nah, ini pencemaran udara ini dulu ya. Pertama kita lihat udara dulu. Atmosfer. Nah, ini. Jadi atmosfer kita itu rangkap-rangkap begini ya. Jadi ini bumi. Ini atmosfer yang pertama, namanya troposfer. Atmosfer kedua stratosfer. Atmosfer ketiga mesosfer. Oke, ini di geografi diterangkan. Ini orang kita nyebut udara gitu saja. Oke, kita lihat berikutnya. Greenhouse gas. Nah, ini gas-gas yang ada di udara yang mencemari. Jadi atmospheric gases. Ini apa? Gas yang normal ada di atmosfer. Kalau tidak ada pencemaran. Kamu baca di sampingnya ini. Ada apa, nak? Kalau normal di udara itu ada gas apa? Tolong dibaca ini. Gas apa yang pertama? Halo? Nitrogen. Berapa persen? 78%. Gas kedua apa? Oksigen. Berapa persen? 21. Gas ketiga apa? Gases. Nggak ada tulisannya. CO2 nanti ya. CO2. Nah, ini gas macam-macam, CO2 macam-macam itu 1%. Nah, ini normal. Maka kembali ke urusan tadi, dikatakan pencemaran jika nanti orang memasukkan nitrogen ke udara sehingga nitrogennya tidak 78. Misalnya 80 gitu. Maka itu dikatakan pencemaran. Kemudian yang kedua, di udara ini normal ada nitrogen, ada oksigen, ada gas sedikit yang lainnya, kecil-kecil nggak bisa disebutkan. Sudah itu aja. Kalau ada gas lain, maka pencemaran. Apa contohnya? Metana. Apa contohnya? Nitrus, ini gas macam-macam oksigen. Nah, ini penambahan ini disebut pencemaran. Coba dilihat metana, saya klik. Nah, ini. Jadi metana yang dihasilkan oleh produk industri itu tidak lagi masuk natural gas. Saya ulang, yang dari industri itu bukan natural gas lagi, tapi yang di alam, misalnya kalau ada bersendawa, sapi bersendawa itu natural gas. Tapi kalau metana dari industri bukan natural, gitu ya. Nah, maka itu disebut pencemaran. Ini ada tulisan metana has more warning effect than carbon dioksida. Apa? Metana lebih panas bombing ya daripada karbon dioksida. Jadi ada gas metana, ada gas karbon dioksida, ada water, ada ini. Coba kita lihat rumus-rumusnya, barangkali ada.
Pak. Oh, enggak ditampilkan rumusnya. Ini ditampilkan akibatnya dulu. Nah, saya masih oke. Nah, sekarang ya. Jadi tadi susunan atmosfer, saya ulang. Berikutnya tadi gas-gas yang menimbulkan pencemaran. Nanti ini gas-gasnya diperinci di film yang lainnya. Kemudian akibat dari gas itu. Akibat dari gas itu apa? Nanti menimbulkan greenhouse effect, efek rumah kaca. Contohnya begini yang gampang. Nah, kalau gas itu memenuhi di atmosfer sini, matahari ini masuk ke sana, cahaya dan panasnya. Saya ulang, cahaya dan panasnya. Ingat, jangan dicampur-campur, nanti tanya di fisika. Cahaya dan panas itu beda. Jangan keliru. Banyak yang siswa yang keliru masalahnya. Misalnya begini, keluar, kena matahari. Sebelum panas itu mestinya dia nggak mengatakan panas dulu. Apa? Mengatakannya padang, bahasa Jawa. Panasnya nanti kan gitu. Jadi matahari itu yang kita terima itu bukan panasnya dulu, tapi apanya, nak? Halo? Ya Pak, ya Pak. Cahayanya. Jadi kalau kita keluar ruangan itu kita harus bilang jangan panas, bilang terang. Setelah beberapa menit baru bilang panas. Kalau kita berada di ruangan, kita bilang gelap karena nggak kena matahari, kan begitu. Jadi kita itu sering salah kaprah antara terang dengan panas. Terang itu cahaya, panas itu suhu, kan gitu. Oke, sekarang matahari ini memberi ke bumi itu dua. Apa? Cahaya sekaligus panas. Berikutnya nanti akan dipantulkan oleh bumi. Nah, begini. Kalau atmosfer normal, matahari ini diterima, panasnya sama bumi dipantulkan ke atmosfer lepas. Tetapi kalau atmosfer ini tidak normal, akan kejadian begini. Jadi ini matahari masuk, panasnya mau dipantulkan, dihalangi oleh gas-gas tadi, nggak bisa naik, tetap aja nyelimuti bumi. Sehingga suhu di bumi ini semakin panas karena dari panasnya matahari nggak bisa dipantulkan, dihalangi oleh gas-gas tadi. Nah, gas-gas tadi itu bening kayak kaca, maka disebut efek rumah kaca, begitu. Oke, sekarang ini saya tutup, saya lihat gasnya ya. Gasnya ini, perincian gasnya nanti ada ini. Nah, ini. Jadi ini bumi, ini atmosfer, matahari. Oke. Kita lihat. Nah, ini ngirim. Ngirim apa, nak? Tadi saya bilang. Halo? Ya Pak, cahaya. Matahari ngirim dua hal. Apa yang dikirim ke bumi? Cahaya dan panas. Cahaya dan panas. Gitu kan? Jangan keliru loh ya. Cahaya dan panas. Oke, berikutnya. Nah, ini cahaya dan panas. Oke. Terus, nah, dipantulkan ternyata nggak seluruhnya. Jadi ini gambarnya di gambar 4 umpama saja. Yang dua dipantulkan, yang dua gagal, masuk lagi ke bumi. Kenapa? Karena dihalangi oleh gas tadi, gas pencemaran tadi. Kita lihat gasnya apa saja, begitu. Kita lihat. Nah, sekarang gas yang menghalangi pemantulan panas tadi. Ini lah metana ini, air, karbon dioksida, itu yang ada di atas bumi sini, itu seperti kaca. Apa sifat kaca? Ditembus panas, iya, ditembus cahaya, iya, tapi panasnya mau balik, nggak bisa. Itu sifat kaca begitu. Jadi gas-gas tadi itu ini rumusnya.
menyelimuti muka bumi sini, sehingga panas dari matahari masuk, cahaya dari matahari masuk. Tapi ketika panas dari bumi dinaikkan ke atas, dihalangi ini. Balik lagi panas itu. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Nanti apa? Menimbulkan apa? Pemanasan global. Namanya global warming. Begitu. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi ini sebagian akan balik ke bumi. Begitu. Itu karena di sini dihalangi oleh nah ini dihalangi oleh gas-gas ini, gitu ya. Oke. Dari mana zat-zat itu? Satu, dari pabrik. Kulkas itu banyak mengeluarkan metana ya. Yang dipakai AC itu. AC kita pakai apa, Nak? Halo? Halo? Siapa tahu AC kita itu pakai gas namanya apa? Halo? Iya, Pak. AC itu biasanya diisi gas, gasnya bernama apa? Ada yang tahu? Conditioner. Salah. Refrigerator, Pak. Itu nama fungsinya. Ada gas yang diisikan ke AC, ada juga diisikan ke kulkas. Jadi kalau kamu punya mobil, itu biasanya servis AC itu bilang isi titik-titik. Nah, gitu. Apa diisi apa AC-nya itu? Nggak tahu. Freon. Nah, siapa yang bilang tadi itu betul itu? Apa tadi? Freon. 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 Freon itu gas ya. Freon itu nanti rumusnya CFC, klorofluorokarbon. Nah, itu juga masuk di sini nanti. Masuk di udara sini. Jadi yang dipakai di AC itu freon, dipakai di kulkas itu freon. Termasuk yang kamu pakai di parfum. Parfum yang kalau dipijit nyemprot itu loh ya. Itu pakai freon. Nah, itu nanti gasnya ke udara sini nanti. Apa nanti jeleknya? Nah, kita ngomong freon ini sudah selesai. Saya ke bawah nih, freon ya. Ah, ini jeleknya freon. Halo, bisa dilihat gambar ini? Bisa, Pak. Oke. Jadi ini bumi. Ini bumi ya. Ini bumi. Kemudian Allah itu menyelimuti bumi ini juga di angkasa itu dengan zat pengaman. Namanya O3 atau ozon. Saya ulang. Jadi ini bumi, kemudian diselimuti oleh ozon, sehingga nanti sinar matahari yang berbahaya itu nggak bisa langsung ke bumi. Panasnya mungkin iya, cahaya tertentu iya, yang bahaya-bahaya, yang sinar gelombang pendek itu akan diserap oleh ozon ini. Nah, begitu. Kemudian orang pakai AC itu pakai CFC. Orang pakai parfum, pakai CFC, dilepaskan ke angkasa. Ternyata CFC itu bereaksi dengan O3. Sehingga nanti di mana wilayah CFC-nya banyak, ozonnya hilang. Contoh di sini dalam tabel ini misalnya ini ozonnya full ada, seret begitu. Yang sini ozonnya nggak ada. Ini namanya lubang ozon. Sehingga kalau ini ada matahari ke sana, maka seluruh matahari yang jelek pun akan nyampe ke bumi. Beda kalau ini misalnya mataharinya ke sana, maka yang nyampe itu yang bagus saja karena disaring oleh ozon. Jadi ozon itu zat di angkasa yang jadi filter. Nah, ozon itu bisa dihabiskan oleh CFC, oleh metana juga. Nah, itu nyerap ozon. Contoh yang sudah diteliti. Di atas Australia ozonnya itu banyak berkurang karena di sana ada ternak yang jumlahnya mengalahkan jumlah orang di Australia itu. Kemudian ternaknya itu bersendawa mengeluarkan zat ke udara. Nah, sendawanya ternak itu gasnya
menipiskan ozon. Itu sudah diteliti, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Halo. Mbak. Oke, jadi kita masih di pencemaran udara tadi ya. Nah, kita masih di pencemaran udara. Nah, ini cerita pencemaran udara pakai gambar biasa. Saya ulang, ini pencemarnya. Nah, ini nggak pakai animasi. Jadi apa saja yang mencemari di udara tadi? CO2, kemudian gas belerang, kemudian CFC, macam-macam. Apa akibat pertama? Menimbulkan efek rumah kaca. Apa efek rumah kaca itu? Gas itu jadi seperti kaca, ditembus matahari sama panasnya oke. Tapi ketika panas di bumi itu naik, nggak bisa terus karena dihalangi oleh kaca tadi, sehingga panasnya balik ke bumi. Ini namanya terjadi pemanasan global. Saya ulang. Salah satu akibat dari pencemaran udara itu adalah greenhouse effect, efek rumah kaca. Apa efek rumah kaca? Gas-gas bertindak seperti kaca. Ditembus matahari, baik cahaya maupun panas bisa. Tetapi panasnya mau dinaikkan, dihalangi. Jadi lupa, panasnya tadi kok masuk kok bisa? Iya, karena panasnya tadi ikut cahaya. Waktu balik ini panasnya nggak ikut cahaya, nggak dibawa oleh cahaya. Kamu tahu kaca itu bisa ditembus oleh cahaya. Maka kalau cahayanya bawa panas, ya panasnya ikut. Tapi kalau panasnya nggak bersama cahaya, maka nggak bisa nembus kaca. Itu sehingga panasnya dihalangi oleh gas seperti kaca balik ke bumi. Itu satu. Yang kedua, ini filmnya belum saya tampilkan. Nanti gas-gas ini jika hujan. Jadi hujan itu aslinya H2O. Begitu campur CO, campur belerang, maka rumus air hujannya jatuh ke bumi menjadi bukan H2O murni. Itulah namanya hujan asam. Kita lihat animasi hujan asam. Nah, ini. This activity introduces some of the processes of science, making observations, asking questions, gathering information, posing hypotheses, testing hypotheses experimentally, and reaching conclusions via a study of acid precipitation. Acid precipitation, rain, snow, or fog, has an especially high concentration of hydrogen ions. In other words, it is acidic. Resulting mainly from the burning of fossil fuels, coal, oil, and gas, acid precipitation is a major environmental problem because it can kill aquatic organisms, destroy forests, and damage buildings and monuments. Sampai selesai ternyata gambarnya nggak berubah. This activity introduces some of the processes of science, making observations, asking questions, gathering information, posing hypotheses, testing hypotheses experimentally. Saya carikan hujan asam yang lain ya, yang mungkin bisa menceritakan ya. Hujan asam, bentar sabar dulu. Hujan asam. Imagine that you are traveling through the mountains of the eastern U.S. You notice large areas of forest that are dead or dying. A chemical compound that dissociates, breaks up, and forms hydrogen ions, H+ ions, in a solution. Hujan asam. Nah, ini ya. Pertama. Bisa dibaca ini, Nak? Halo? Halo? Nah, Mbak. Pak, bisa dibaca ini? Bisa, Pak. Coba dibaca.
What's an acid? Apakah asam itu? Gitu. Ini kimia ya. Asam itu sesuatu larutan, kalau air hujan ya air hujan, yang hanya tinggi. Itu namanya asam, acid. Ya. Jadi hujan asam berarti air hujan yang hanya lebih banyak. Seharusnya hanya ini imbang dengan OH-nya, tersebut air netral. Tuh, berikutnya, perhatikan nih. Acid precipitation results mainly from sulfur dioxide and nitrogen Dari mana oxides that air react itu with water air in the hujan itu air kok jadi to form asam? sulfuric and nitric Kita lihat. acids. Ini air These murni. acids fall to the ground in the form of Bercampur rain, dengan snow, or fog. sulfur, bercampur dengan Sulfur nitrogen. dioxide and nitrogen Maka oxides dia are mostly the jatuh result menjadi of asam. fossil fuel burning in coal-burning Ya. electric power plants, the single largest source of acid pollutants, factories, and automobiles. Oke, saya ulang, volumenya saya turunkan karena kamu nggak mungkin juga, jadi ngikuti penjelasan saya. Saya ulang dari atas ya, cerita hujan asam. Jadi, gimana terbentuknya hujan asam, kan gitu ya. Pertama, kita cari dulu apa asam itu. Asam itu air hujan yang H+-nya banyak. Kedua, dari mana air hujan itu kok plusnya jadi banyak? Karena sebelum jatuh ke bumi, dia sudah bercampur dengan pencemar di udara. Contohnya ini sulfur, contohnya nitrogen. Sehingga air yang jatuh ke sini sudah nggak murni lagi. Berikutnya, lihat, nah ini. Apa yang terjadi jika nanti hujan asam? Nah, kamu lihat hujan asam itu nanti airnya akan diserap oleh tumbuhan, akan diserap oleh hewan. Nah, nanti tumbuhan dan hewan ini akan kena pengaruh pH-nya asam itu. Kenapa? Karena makhluk hidup biasanya membutuhkan pH tidak asam, tidak basa, tapi netral. Oke, berikutnya. Oke. Nah, inilah wilayah-wilayah yang hujan asamnya sudah diukur. Ini pakai pH ini. pH 4, pH berapa? Yang netral berapa? 7. Kalau basah lebih dari 7. Di bawah 7 asam. Nah, warna begini pH 4, warna begini pH 4 sampai 4,5 sampai 7 kan gitu. Warna begini pH 4,9, warna begini 5,3. Nah, ini coba perhatikan. Ternyata di ini di Amerika ya. Ini Amerika Serikat ini Florida. Ternyata di Amerika itu pernah diteliti seperti ini karena mereka industrinya kuat. Ternyata se-Amerika itu hujannya asam semua, nggak ada yang netral ini. Nah, yang paling rendah seperti ini, maka berarti di sini itu industrinya memang hebat. Jadi di sekitar di sini kan ada New York, Washington itu kan di sini. Kalau California kan di sini. Ya, jadi ini wilayah industri karena itu. Nah, ini semakin banyak industri semakin asam. Jadi pH asam itu rendah ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh-contoh wilayah di Amerika juga yang kena asam kemudian mengendap di buminya. Nah, jadi kena asam mengendap di bumi sini. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, saya contohkan tanamannya peranggas tadi itu ya. Oke, itulah tentang hujan asam. Oke, kembali ke sini. Halo? Bisa dimengerti? Oke, jadi kalau hujan biasa itu airnya rumusnya H2O ya. Kalau hujan asam, H2O itu campur dengan zat lain, maka rumusnya jatuh ke bumi bukan H2O lagi. Kecampuran. Terus diingat-ingat, hanya meningkat. Apa sih efeknya yang sederhana? Nah, kalau kamu misalnya punya sepeda kehujanan, nggak disiram lagi, apa akibatnya? Halo?
Halo? Kok hilang suaranya ini yang keras? Oke. Suara saya tadi kebetulan saya kecilkan itu apa? Oke, saya naikkan lagi ya. Ini coba. Halo? Ini mungkin suaranya tadi. Halo? Halo. Nah, baru suaranya nyampe ini. Oh, suaranya ikut sini. Oke. Jadi kalau air normal itu rumus kimianya apa, Nak? H2O. H2O. Kalau hujan asam, apanya yang naik dari air tadi? H2O campur asap, Pak. Campur asap, enggak. Zatnya apa yang naik tadi? Loh, kok nggak ingat sih? Tadi tuh. H plus. H plus ya. H plusnya tinggi. Oke. Sekarang pencemaran udara yang lain. Apa pencemaran udara yang lain ini? Nah, jadi suara itu juga dihitung pencemaran udara. Salah satu sumbernya adalah dari pesawat terbang gitu. Tapi ini dampaknya kecil ya. Mungkin di sekitar bandara gitu. Karena nanti dia terbang tinggi. Sekitar bandara itu biasanya kalau ayam kita pindah dari jauh ke tempat sekitar bandara itu nggak bisa bertelur. Karena mau bertelur kaget itu cerita yang banyak ada diceritakan di mana-mana itu. Ya kurang efek kalau ini karena tinggi nanti. Oke. Nah sekarang bagaimana menangani pencemaran udara? Itu namanya pelestarian udara. Reboisasi. Apa reboisasi itu? Penanaman hutan ulang, Pak. Hutan pohon-pohon. Kenapa dia disebut melestarikan udara? Karena pohon itu yang buat udara, Pak, menghasilkan menyerap CO2. Karena pohon itu nyerap CO2. Dia mengeluarkan O2 gitu. Nah, menyerap CO2 itu maka dikatakan pengurangan emisi. Saya ulang, pohon-pohon menyerap CO2 itu disebut pengurangan emisi. Nah, mobil kita itu mengeluarkan CO2 gitu ya. Nah, pengurangan emisi ini sekarang sudah diatur. Misalnya, kalau kamu pakai bensin premium dengan pertalite, dengan pertamax, itu emisinya yang paling tinggi mana? Pertama. Salah. Premium ya. Premium itu emisinya paling tinggi. Halo, kenapa? Soalnya paling murah ya, Pak? Iya. Terus ada lagi yang emisinya tinggi, gasnya itu hitam, solar itu ya. Kalau kamu lihat truk-truk itu kan dari knalpotnya kan gasnya hitam itu namanya emisinya tinggi. Nah kalau negara maju nggak ada ya, nggak ada di knalpotnya itu diperiksa. Jadi di Tokyo itu nggak ada mobil yang mengeluarkan asap itu nggak ada, karena bensinnya sudah di atas pertamax. Malah sekarang yang pakai bensin jarang ya. Pakai apa sekarang, Nak, mobil-mobil di luar negeri? Listrik pasti pakai listrik ya, nggak ada emisi gitu ya. Berikutnya pelestarian udara itu menghindari pemakaian gas kimia. Ya ini nggak boleh pakai freon itu. Nah kalau kamu beli, coba kamu cek ya, kalau orang beli kulkas itu sekarang kulkas semua tulisannya non CFC. Itu bohong. Karena di Indonesia itu belum ada kulkas yang non CFC itu. Itu kaum pedagang itu nakal ya. Nggak ada kulkas di Indonesia non CFC, belum ada. Kecuali mungkin di Jakarta kalau kita beri kulkas yang merek Eropa ya. Dari Swedia itu saya pernah lihat itu nggak pakai CFC memang. Kalau kulkas kamu model Sanyo, LG itu semua pakai CFC.
Hitachi, Pak. Hitachi pakai CFC semua itu. Sama. Ya, itu pakai CFC semua itu yang kalau lepas ke udara menimbulkan ozonnya berlubang itu. Nah, terus ini saya ingatkan parfum ya. Kalau beli parfum itu yang botolan, apabila botolnya itu kaleng, gembreng, itu pasti CFC. Kalau yang botol, halo, kenapa? Halo? Kaleng ada nggak, Pak? Yang kaleng? Ada, yang gembreng itu ada ya. Nah, tapi kalau parfum itu yang ditempatkan di gelas kaca, tahu? Botol kaca, maka itu biasanya nggak CFC. Cuma nggak sekedar itu, harga juga. Yang murah-murah biasanya ya pasti jelek kan gitu. Tapi dari tempat itu pertama sudah peringatan pertama dari tempat. Jadi kalau kamu beli parfum, tempatnya itu dari kaleng itu sudah pasti jelek gitu. Kan kayak semprotan Baygon itu. Nah, kalau terbuat dari kaca lumayan gitu ya. Kalau dari kaca lumayan. Habis itu setelah dilihat tempatnya, harga yang murah ya pasti pakai CFC. Yang mahal enggak kan gitu. Di mana-mana emang begitu ya hukumnya. Oke? Jam berapa ini? Halo? 10, Pak, setengah 11. Setengah 11. Kita sampai jam berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, saya tambah. Nah, sekarang pencemaran air. Pencemaran air. Ya, nanti saya sampai pencemaran air supaya animasi saya keluar semua. Pencemaran air setelah pencemaran udara. Apa zat pencemarnya? Pupuk, sampah, deterjen, pestisida, mikroorganisme ini, makhluk hidup kecil-kecil yang menimbulkan penyakit, minyak. Lah ini yang paling banyak. Minyak ini yang paling ini ya. Terus logam berat ini produk industri gitu ya. Kita lihat pencemaran air. Nah, ini. Pencemaran air ya. Ini pencemaran air. Ini. Jadi minyak yang dibuang ke air gitu. Di pertambangan banyak ini ya. Oke, sekarang kita lihat akibat dari pencemaran air gitu. Perhatikan. Ada 3 istilah ini yang sering keluar ya. BOD, COD, DO. Ini sering keluar. Jadi nanti ada istilah 3 ini sehubungan dengan pencemaran air, BOD, COD, DO. Nanti saya terangkan. Oke, ke atas dulu. Air minum dan air mandi harus tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Jadi jika air itu berwarna berarti sudah tercemar. Jika air itu berbau, tercemar. Bila air itu ada rasanya, tercemar. Yang kedua, air harus jernih, nggak boleh keruh. Ketiga, pH-nya netral. Diukur pakai kertas lakmus boleh, pakai pH meter boleh. Nggak boleh ada angka di atas 7 atau jauh di bawah 7. Kalau jauh di bawah 7, asam. Itulah yang membuat gigi anak Banjarmasin, anak Samarinda keropos. Itu karena sikat gigi di sungai yang asam, gitu ya. Oke. Kemudian air untuk kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi di sungai ada hewan, ada tumbuhan. Ada syarat BOD, COD, DO. Perhatikan. DO dulu. Dari singkatan dissolve oksigen. Apa? Kadar oksigen dalam air. Kamu ada yang punya akuarium nggak di rumah? Halo? Saya, Pak. Oke. Terus akuarium itu kan dipasangnya alat, ada listriknya itu. Ya, Pak. Nanti dari alat itu mengeluarkan apa, Nak? Air. Loh, gelembung ya, bukan air, gelembung. Itu maksudnya ini.
maksudnya. Supaya di dalam air itu ada oksigennya, gitu. Nah, oksigen di dalam air itu disingkat DO. Saya ulang, oksigen yang ada di dalam air itu disingkat DO. Nah, kalau kulkas akuarium kamu dikasih alat, kemudian alatnya ditancapkan di listrik, itu tujuannya menambah apa, yo? Nambah pH. Loh, salah. Nambah apa? Ini loh. Nambah apa? Nambah oksigen. Nambah oksigen. Kenapa harus ditambah? Nah, karena oksigennya itu di air kan minim. Lain kalau oksigen di udara. Kalau di udara gini kan banyak. Kalau di air itu minim, maka harus ditambah. Ditambah udang, itu juga banyak alat seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, di air itu ada problem oksigen. Kalau di udara tidak ada. Maka di air itu dipertanyakan kadar oksigennya tinggi apa rendah, begitu. Nah, seharusnya cukup. Nah, oksigen yang cukup untuk makhluk hidup yang hidup di air, ikan misalnya kan tetap bernafas walaupun di air, kan mengambil oksigen, maka DO-nya harus cukup. Itu namanya kadar oksigen dalam air. Saya naikkan lagi, ingat, air untuk kehidupan hewan dan tumbuhan harus, nah ini DO tinggi. DO tinggi. Apa DO? Diterangkan di sini. Kadar oksigen dalam air, gitu ya. Berikutnya, sini BOD rendah. Apa BOD kok harus rendah? Nah, ini BOD itu biochemical oxygen demand, jumlah oksigen dalam air yang diperlukan oleh mikroorganisme. Jadi kalau ini sebentar, jangan dipotong dulu. Kalau DO itu oksigen yang dipakai untuk bernapas. Kalau BOD ini jumlah oksigen dalam air yang dipakai mikroorganisme. Untuk apa? Untuk menguraikan. Itu namanya BOD. Halo, siapa yang mau tanya tadi? Kok harus rendah, Pak? Saya, Pak. Kok harus rendah? Nah, begini maksudnya. Nanti pelajarannya di kelas 3 ini ya, pelajarannya. Tapi sekarang nggak apa-apa. Ini oksigen untuk bernafas. Kemudian mikroorganisme itu tidak bernafas, nak. Jadi bakteri itu nggak bernafas. Waktu dia menguraikan sampah, itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigennya itu disebut biochemical oxygen demand. Apa maksudnya? Kalau itu semakin banyak, berarti sampahnya semakin banyak, kan begitu? Oh iya, Pak. Nah, begitu. Kalau itu semakin sedikit, berarti sampahnya sedikit. Nah, kalau air sampahnya banyak, itu air sehat apa bukan? Kan begitu. Paham maksudnya ya? Paham. Nah, makanya ini harus hati-hati. Jadi ini begini ya. DO itu oksigen untuk bernafas, tapi BOD itu oksigen hasil penguraian. Jadi kalau sampah diuraikan itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung gitu. Semakin banyak sampah ya semakin banyak BOD. Maka BOD harus rendah di air itu. Itu tanda sampahnya sedikit. Nah, COD sekarang. Chemical oxygen demand. Jumlah oksigen untuk menguraikan seluruh bahan organik secara reaksi kimia. Ini harus hati-hati, beda dengan yang atas. Yang atas ini penguraian sampah oleh mikroorganisme. Apa misalnya? Misalnya begini. Kalau kamu membuang nasi ke sungai, maka pakai BOD. Saya ulang, membuang nasi ke sungai pakai BOD. Kemudian kalau membuang daun ke sungai, pakai DOD. Tapi kalau kamu membuang racun apa ke sungai, nah untuk menguraikan itu nggak pakai BOD, pakai COD. Reaksi kimia. Nah, begitu. Oke? Saya ulang ya. Jadi di air itu ada oksigen 3 macam. Oksigen untuk bernapas, oksigen untuk menguraikan sampah-sampah organik, oksigen untuk menguraikan
secara reaksi kimia, gitu. Nah, kalau oksigen ini harus tinggi DO itu ya, karena untuk bernapas. Oke, sekarang apa akibatnya pencemaran di air? Kita lihat di ini saya ada yang belum keluar satu. Nah, ini. Oke, ini akibat pencemaran air. Lihat. The natural aging process of freshwater ecosystems is called eutrophication. A lake, for instance, that was carved out of the bedrock by a glacier will pass through tak bisa. The natural aging process of freshwater ecosystems is called eutrophication. A lake, for instance, that was carved out of the bedrock by a glacier will pass through different stages. When the lake is first formed, it is deep and the bottom sediments, lacking organic components, are thin. The water is cold and clear, and because the water is cold, it contains lots of dissolved oxygen. The water column contains relatively little in the way of nutrients such as nitrogen and phosphorus, and very little suspended organic matter. Saya ulang nanti ya. Oke, saya ulang, saya langsung aja. Nah, perhatikan ya. Halo, suara saya didengar? Halo? Oke, kalau suara saya didengar, bentar ya. Ini harus saya naikkan lagi. Nanti yang didengar suara saya saja ya. Oke, nah sekarang start ya. Perhatikan. Akibat pencemaran air itu ada gejala namanya eutrofikasi. Ini kalau pencemaran air. Nah, sekarang kita lihat kondisi air yang sehat. 1 deep, dalam, 2 cool, oksigen rich, low nutrien. Itu perairan yang sehat. Dalam, dingin, kaya oksigen, kemudian nutrien, maksudnya sampah-sampah itu sedikit. Nah, sekarang kalau eutrofikasi, gimana kejadiannya? Kita lihat. Oligotrophic. As the lake ages, more organic material gets washed into the system by surface runoff, providing more fertilizer for the phytoplankton. The plankton population serves to decrease the oxygen level. Nah, pertama, low oksigen, apa artinya? Warmer, shallow. Shallow apa nak? Dangkal. Ya. Saya ulang, kalau terjadi eutrofikasi, nah ini nimbun banyak, tambah, ini dangkal tambah dangkal ya. Airnya tambah sedikit. Because of reduced transparency. The amount of overall biomass in the ecosystem is very large. Saya matikan dulu. Oke, saya ke sana. Nah, jadi mulai eutrofikasi 1, low oksigen, apa nak? Oksigen. Warmer. Apa tadi? Panas. Shallow. Dangkal. Jadi ini mulai ke sana. Semakin dangkal nanti. Tambah dangkal, keisi apa? Keisi sampah. Terus nanti keisi pupuk. Tambah dangkal. Nanti kita lihat kalau sudah dangkalannya top, apa yang terjadi. Nah, ini tertimbun oleh material-material, di atasnya sini nanti banyak alga. Terakhir nanti bukan alga, banyak lah seperti ini. Apa ini? Hilang. Tinggal apa? Tinggal kenangan. Oh, ini kan banyak rumput-rumput ya. Sungai yang begini, sungai yang berupa begini banyak di mana? Di desa apa di kota nak? Di kota. Di kota. Jadi yang paling banyak nanti di sini apa? Tanaman apa? Kalau di Jakarta itu? Enceng gondok. Itu. Jadi penuh dengan enceng
Gondo. Jadi timbulnya Eceng Gondo itu begitu ya, nggak langsung. Jadi mulai dari pendangkalan, pemanasan, terus sampai timbulnya alga, sampai baru timbulnya ini namanya eutrofikasi. Nah, ini gagalnya kehidupan di air, ini pencemaran itu ya. Nah, selesai, ini sudah hilang sungainya, banjir, nah, kan gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, pertemuan saya cukupkan di sini. Ingat yang sudah saya bahas sampai pencemaran apa? Air. Sama pencemaran udara ya. Yang belum nanti berarti pencemaran tanah dan seterusnya. Itu dipakai untuk pertemuan yang akan datang. Itu bentar dulu, saya mau melihat absen. Jangan keluar dulu ya. Ya Pak, siap. Tak lihatnya absen. Ini 12 orang. Ya. Kan Bapak 2. Oh iya, 11 berarti ya. Ini 13, potong 2, berarti 11. Kemudian tak lihat di GCR dulu. Ya. Oh iya, tetap ini. 12 ini yang di GCR ya. Oke, berarti ada yang nggak masuk berarti ya. Oke. Berarti ada. Ya, ada yang nggak masuk. Oke. Bentar dulu. Oh. Bentar dulu. Saya mau nampilkan kalian supaya tampil. Sebagai penutup ini kalian harus tampil. Halo, coba tampil lagi untuk penutup. Halo, sebelum saya tutup wajahnya ditampilkan. Halo, oke, ini Lutfi semakin gemuk aja ini. Pipinya ini. Makan apa kamu nak? Pak. Oke, cukup saya kira. Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Mudah-mudahan COVID-nya hilang. Kalau ada apa-apa tolong disampaikan. Terus jangan lupa ya, komunikasinya dijaga. Di WA ada, di GCR ada, di Meet ada, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.